Apakah garis tangan menyimpan rahasia masa depan? Garis tangan merupakan salah satu bagian tangan yang menarik. Selain karena masing-masing manusia punya bentuk garis tangan yang berbeda, konon katanya garis tangan juga dapat meramalkan kehidupan si empunya. Kamu percaya nggak? Tapi meski menyadari betul keunikan garis tangan, masih banyak dari kita yang belum tahu mengapa harus ada silang sengkarut garis di telapak tangan. Apakah benar seperti kata peramal kalau di sana turut tergaris kehidupan kita? Atau ada alasan lain di baliknya? Daripada menerka-nerka, yuk kita langsung aja simak penjelasannya. Secara ilmiah, garis tangan dikenal dengan nama lipatan fleksi telapak tangan. Lipatan ini mulai terbentuk sekitar minggu ke-12 kehamilan. Nah, meski sudah terbentuk sejak masih dalam kandungan, dari perspektif medis, garis tangan gak menyimpan rahasia masa depan si empunya kok. Fungsi utama dari garis tangan sendiri adalah untuk membantu kulit tangan meregang dan meremas. Seperti kamu sadari, hampir semua aktivitas fisik memerlukan bantuan tangan. Mulai dari merogoh saku, menggenggam ponsel, hingga menciduk air menggunakan gayung, semuanya melibatkan tangan. Agar tangan bisa melakukan semua aktivitas tersebut dengan fleksibel, kulit yang menutupi otot-otot harus bisa menyesuaikan dengan posisi yang kompleks. Disinilah garis tangan dan juga garis di bagian jari berperan. Kalau nggak ada garis tangan, tanganmu bisa aja kaku atau malah kantong kulit jadi kendor bergelantungan. Menurut National Institutes of Health yang dilansir Life Science, umumnya manusia memiliki 3 lipatan atau garis yang paling menonjol di telapak tangan. Ketebalan dan jumlah garis tangan ini juga bergantung pada banyak faktor, seperti ras dan riwayat keluarga. Tapi dalam beberapa kasus, sebagai tanda perkembangan yang nggak normal, ada juga yang hanya memiliki 1 garis tangan. Kondisi ini terkadang muncul pada bayi yang mengalami Down syndrome. Karena di dalam kandungan mereka cenderung nggak mengepalkan tangan. Tapi secara umum dokter akan melihat banyak faktor sebelum memberikan diagnosis gangguan. Jadi, alih-alih bisa menunjukkan masa depan, dalam dunia kedokteran garis tangan dapat membantu untuk mengidentifikasi gangguan medis tertentu. Ramalan garis tangan pun sampai sekarang masih dianggap pseudoscience karena nggak ada dukungan empiris di balik ramalan garis tangan. Selain itu, interpretasi para peramal terhadap garis tangan juga kadang berbeda, mengikuti budaya yang juga berbeda-beda. Mitos yang sering kita dengar mengenai garis tangan adalah fungsinya untuk meramalkan masa depan seseorang. Ilmu yang disebut palmistry ini dulunya digunakan oleh para peramal tradisional. Berdasarkan sudut pandang evolusi, otak individu yang berusia 20 tahun merupakan cikal bakal perkembangan pola garis tangan. Pola garis tangan dapat menentukan identitas secara pasti karena sifat kekhasannya. Menurut Sir Charles Bell, seorang ahli saraf pada abad ke-19 menyebut, saraf di otak paling banyak berpengaruh ke tangan manusia. Jadi, apabila seseorang tengah dalam keadaan banyak berpikir, maka akan berpengaruh ke pola garis tangan. Selain itu, garis tangan tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak tangan tersebut digunakan. Mengutip buku Pandai Membaca Garis Tangan karya Nazarudin, garis-garis di tangan kiri merefleksikan kegiatan otak kanan dan sebaliknya. Nah, gimana nih Sohib menurut kamu? Apakah kamu pernah mencoba untuk membaca garis tanganmu? Follow Hipwi di sosial media biar nggak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah di Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda